warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halda Karina Lubis, NPM 1901040092, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4, Fakultas FKIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint proposal penelitian saya. Yang dimana di bab 1 ada latar belakang, yaitu pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam kehidupan. Pendidikan memegang peranan penting karena pendidikan merupakan tempat lahirnya generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas sebagai sumber daya manusia. Potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pembelajaran. Adapun tujuan dari pendidikan adalah tujuan pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Di sini ada identifikasi masalah. Menurut Muhammad Ali, identifikasi masalah adalah rumusan dan deskripsi tentang analisa ruang lingkup masalah yang dirumuskan baik dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan. Untuk memudahkan penulis di dalam melakukan penelitian terhadap segala permasalahan yang berkaitan dengan judul ini dan mendapatkan beberapa permasalahan sesuai latar belakang. Yang pertama, rendahnya minat belajar peserta didik sehingga tidak berjalannya proses belajar mengajar seperti yang diharapkan oleh pendidik. Yang kedua, pembelajaran luring ditetapkan di sekolah dinilai membosankan bagi peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran daring ditetapkan tapi masih kurang maksimal dalam prosesnya akibat keterbatasan ekonomi dan teknologi. Rumusan masalah, yang dimana A. Masalah biasanya dirumuskan dalam pertanyaan. B. Masalah hendaknya jelas dan padat. C. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. D. Rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesa. Di sini ada tujuan penelitian, yaitu tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah selesai. Nyaman dan tes berpendapat. Tujuan penelitian adalah mencari informasi empiris, objektif dan logis mengenai sesuatu atau menentukan keterkaitan antara variabel-variabel yang dipermasalahkan. Sedangkan menurut Saifuddin Azwar, penelitian memiliki tujuan. Maksudnya, kegiatan penelitian tidak dapat lepas dari kerangka tujuan pemecahan masalah. Sesuai pendapat di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran daring dan luring mata pelajaran ekonomi kelas 10 IIS SMA Negeri 1 Batang Toru. Selanjutnya bab 2 yang berjudul landasan teori. Pengertian pembelajaran daring merupakan sebuah pembelajaran yang dilakukan dalam jarak jauh melalui media berupa internet dan alat penunjang lainnya seperti telepon seluler dan komputer. Pelajaran daring sangat berbeda dengan pembelajaran seperti biasa. Menurut Riana, pembelajaran daring lebih menekankan pada penelitian dan kejelian peserta didik dan dalam menerima dan mengolah informasi yang disajikan secara online. Konsep pembelajaran daring memiliki konsep yang sama dengan e-learning. Selama pembelajaran daring berlangsung, banyak orang tua yang mengeluhkan kepada masalah yang dihadapi selama peserta didik belajar di rumah, di antaranya terlalu banyak tugas yang diberikan dan guru yang belum mengoptimalkan teknologi. Selanjutnya, judul yang kedua, gambar pembelajaran daring. Pembelajaran daring sangat dibutuhkan saat ini oleh semua peserta didik, mulai dari tingkat sekolah dasar,
hingga perguruan tinggi dan tidak hanya di Indonesia. Bahkan hampir seluruh dunia melaksanakan pembelajaran dengan e-learning. Selanjutnya yang kedua, pembelajaran luring. Adapun pengertian pembelajaran luring atau kerap dikenal dengan sebutan tatap muka merupakan pelajaran kelas yang mengandalkan pada kehadiran pengajar untuk mengajar di kelas. Pada pembelajaran tatap muka, peserta didik terlibat dalam komunikasi verbal spontan pada lingkup fisik permanen. Berdasarkan makna belajar dan pembelajaran di atas, maka dapat diasumsikan bahwa pembelajaran tatap muka merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik secara tatap muka dengan memperhitungkan kejadian-kejadian eksternal yang berperanan terhadap rangkaian kejadian-kejadian eksternal yang berlangsung di dalam peserta didik yang dapat diketahui atau diprediksi selama proses tatap muka. Pengertian minat belajar, yang dimana pengertian minat belajar adalah suatu dorongan atau kegairahan yang tinggi dalam hal pemusatan perhatian terhadap kegiatan belajar melalui interaksi dengan lingkungannya dan akan menimbulkan perubahan perilaku. Motivasi yang lebih atau nilai hasil belajar yang baik merupakan dampak positif yang dihasilkan dari minat belajar yang tinggi. Penggunaan bahan ajar multimedia interaktif yang mempengaruhi minat belajar peserta didik lebih pada interaktif yang diharapkan mampu memberikan keluasan kepada peserta didik untuk menentukan ketertarikannya terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan. Minat belajar yang ditunjukkan dengan penggunaan multimedia interaktif adalah kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Kesiapan yang dimaksud baik dari intem maupun ekstrem peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran ekonomi, yang dimana pengertian pembelajaran adalah suatu kegiatan yang berupaya membelajarkan siswa secara integrasi dengan memperhitungkan faktor lingkungan belajar, karakteristik siswa, karakteristik bidang studi, serta berbagai strategi pembelajaran, baik penyampaian, pengelolaan, maupun pengorganisasian pembelajaran. Kerangka berpikir, yang dimana pengertiannya adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. Agar penelitian ini tidak meluas, maka perlu adanya kerangka berpikir. Hal ini karena senada dengan pendapat Surya Sumantri sebagai berikut. Kerangka berpikir merupakan penetapan pemikiran dengan jelas yang mungkin untuk diidentifikasi faktor mana saja yang mempunyai pengaruh atas hubungan. Selanjutnya, konsep pembelajaran pada masa pandemi ini secara tidak langsung, sekolah dalam waktu singkat harus memikirkan strategi pembelajaran, media pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang dimiliki setiap sekolah, baik unsur kompetensi guru, peserta didik, orang tua, dan sasaran lainnya. Konsep yang akan diterapkan sekolah tentunya beragam, khususnya bagi sekolah yang sudah terbiasa. Selanjutnya ada hipotesa. Adapun pengertian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang dirumuskan berdasarkan teori-teori yang dikemukakan terlebih dahulu. Menurut Bambang Prasetyo berpendapat, hipotesis adalah proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban atas pertanyaan penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti kebenaran melalui data yang terkumpul. Berdasarkan pendapat di atas, untuk memudahkan penulis dalam mengambil kesimpulan, maka diajukan hipotesis penelitian, yaitu ada perbandingan pembelajaran daring dengan pembelajaran luring terhadap peningkatan minat belajar peserta didik
pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 IIS SMA Negeri 1 Batangtoru tahun pembelajaran 2020 sampai dengan 2021. Lanjut ke bab 3 yang berjudul tempat penelitian. Tempat penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian. Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian, berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka yang menjadi tempat penelitian adalah SMA Negeri 1 Batangtoru, beralamat di Jalan Sibolga, Aikpining, Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selanjutnya, waktu penelitian. Menurut Sugiono, tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa lama penelitian dilaksanakan. Tetapi lamanya penelitian akan tergantung pada keberadaan sumber data dan tujuan penelitian. Selain itu, akan tergantung kecukupan penelitian dan bagaimana penelitian mengatur waktu yang digunakan. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 3 bulan, yaitu sejak dikeluarkannya surat permohonan izin penelitian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Selanjutnya, populasi. Sugiono berpendapat bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam hal ini populasinya adalah seluruh peserta didik kelas 10 IIS 1 dan IIS 2 SMA Negeri 1 Batangtoru yang berjumlah 68 peserta didik. Selanjutnya, sampel. Menurut Sutrisno Hadi bahwa sampel adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menentukan suatu penelitian. Tidak ada ketentuannya, tetapi harus disesuaikan dengan terjadi di lapangan. Sampel dalam penelitian diambil dengan menggunakan teknik cluster random sampling, yakni mengambil satu kelas 10 IIS 2 yang berjumlah 33 peserta didik yang akan dibagi menjadi 2 kelompok. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui alat penjaring data, yaitu melalui angket dalam bentuk pilihan ganda. Angket yaitu pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari seseorang. Sebagaimana Suharsini Arikunto menjelaskan bahwa angket adalah kumpulan dari pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang yang dalam ini disebut responden. Dengan cara menjawab juga dilakukan dengan tertulis. Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Angket tertutup adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang pada kolom tempat yang sesuai. Penjelasan dari PPT saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.